Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perakiran jurusan Perikanan angkatan 2024. Nah, saya di sini akan mereview sebuah video yang dikirim oleh dosen saya, yaitu Ibu Sri Wilandari SKL MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Pelabuhan Perikanan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, itu apa yang ada di pikiran kamu setelah menonton video tersebut. Nah, yang pertama saya pikir tuh pasarnya berbeda sekali dengan yang di Indonesia. Dan juga ikannya di sana dikemas dengan keren begitu, nggak kayak di Indonesia cuma dimasuki ke plastik yang kresek doang. Indonesia kan lotnya luas tuh. Terus pasar-pasar ikannya banyak, hasil tangkapannya banyak, tapi berbeda sekali yang ada di video tersebut yang ada di Sydney. Terus pertanyaan kedua itu, bagaimana jika dibandingkan dengan fish market alias lelong yang kita tahu yang pernah didatangi. Nah, beberapa lelong yang pernah saya datangi itu contohnya Beba sama Pautere. Nah, itu di sana cuma jual beli dan distribusi lah. Suasananya sangat padat sekali, ramai, dan ya basah begitu. Kayak suasananya amis. Dan di situ yang difokuskan kayak kecepatan transaksinya, bukan kenyamanan. Dan orangnya tuh datang buat kerja saja sama membeli, bukan buat healing. Makanya suasananya tuh sangat kumuh dan kita nggak betah di situ. Soalnya kan amis sekali tuh. Beda sama yang di Sydney, fish marketnya. Tuh tempatnya rapi, bersih kayak yang di video tersebut. Alur orangnya jelas ya, memang cuma buat beli, tapi mereka bisa kulineran juga di sana. Ikannya bisa langsung dimasak dan bisa langsung dimakan di sana. Makanya di situ dijadikan tempat kuliner juga. Dan pengunjung umumnya itu dihitung ya sebagai aset, bukan sebagai gangguan. Ya, tapi bukan berarti pasar ikan Makassar jelek ya. Mungkin dari yang pasar ikan di Makassar itu lebih mementingkan inilah kayak ikan pasar beneran gitu, kayak lebih kuat di fungsinya. Sedangkan yang di video tuh di Sydney kayak lebih ke daya tarik, kenyamanan, dan nilai tambah. Kemudian pertanyaan ketiga itu, menurut kamu apa yang membuat Indonesia atau daerah kita tertinggal jauh? Dan apa yang perlu kita lakukan untuk mengejar negara lain, terutama Australia yang di video tersebut? Menurut saya ya mungkin ada beberapa itu kayak kita tertinggal bukan karena nggak mampu, tapi mungkin terlalu kayak sudah nyaman sama yang cara lama gitu. Kayak penyebabnya mungkin seperti laut dianggap cuma sumber ikan, bukan sebagai aset wisata dan edukasi. Kebersihannya tuh biasa dianggap kesekian gitu. Pasar ikan dianggap tempat orang bekerja, bukan ruang publik. Inovasi jalan pelan karena kebijakan ribet, dan mindsetnya kaku. Dan juga nelayan dan pasar jarang dilibatkan dalam konsep besar pariwisata. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan tuh untuk mengejar negara kayak Australia, yang pertama mindsetnya harus diubah. Kayak ikan itu bukan cuma komoditas tapi cerita. Gimana ya, kayak fish market di Australia, ikannya bukan cuma yang dijual belikan, tapi bisa langsung dinikmati di sana. Bisa kayak dinikmati keindahan ikan, bukan yang cuma bau amis saja. Dan juga tata pasar ikan biar manusiawi dan drama pengunjung, kayak kebersihannya dijaga, sektor perikanannya tuh digabung sama pariwisata supaya mereka bisa ke sana membeli sambil ya healing, sambil bisa menikmati pemandangan, bukan cuma melihat ikan saja, bau amisnya sudah kecium dari beberapa meter jauhnya. Kemudian kita bisa melibatkan nelayan sebagai aktor utama, bukan sebagai penonton. Manajemennya dan kebersihannya harus konsisten, jangan cuma pas ada
Jangan cuma pas ada yang mau menilai saja kebersihannya dijaga hari itu, besoknya seperti itu lagi. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat itu, dari sekian banyak yang kamu tuliskan pada jawaban poin 3, yang benar-benar bisa kamu lakukan apa saja? Nah, mungkin hal-hal realistis yang bisa saya lakukan ya, yang pertama tuh kayak ngubah cara pandang diri sendiri, kayak berhenti nganggap pasar ikan itu jorok lah atau apalah, dan nggak layak dikunjungin lah. Soalnya cara pikir kan ngaruh ke sikap tuh. Kemudian mungkin kita bisa memberitahu teman-teman tuh lewat presentasi atau lewat diskusi. Kayak contohnya di video tersebut, Sydney Fish Market kita bandingkan dengan pasar ikan lokal, yang biar yang lain, teman-teman yang lain bisa ikut mikir kayak, wah, perbandingannya jauh sekali. Kemudian mungkin bisa bikin konten gitu, konten edukatif. Konten edukatif itu video tentang cerita tentang potensi pasar ikan lah. Kita bisa pasar ikan lokal bisa kayak di Sydney lah. Nah, kemudian bisa mendukung perikanan lokal, seperti ya kita belinya ikan nelayan lokal begitu, bukan kayak seafood impor yang sudah di frozen doang. Terus ikut kegiatan bersih-bersih pesisir atau pelabuhan. Nah, terus jadi pengunjung yang tertib, seperti ya jangan buang sampah sembarangan lah. Kayak mikirnya karena ini daerahnya kotor, jadi mending buang sampah di sini aja. Jangan, kita harus memulai dari diri kita sendiri, terus kita kasih tahu ke orang lain. Dan terakhir, bukan terakhir sih. Terus ada lagi tuh, nyebarin kebanggaan ke sektor perikanan, kayak biar yang lain gak mikir perikanan tuh kerja kasar doang, ke laut-laut doang. Ya mereka juga harus mikir kayak perikanan tuh berpendidikan juga. Nah, terakhir, jangan nyinyir doang di medsos, kayak kritiknya doang tapi nggak ada solusi. Jangan, harus kritik boleh, cuma harus pakai solusi dan juga data. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan tersebut. Nah, habis nonton video ini, saya jadi mikir kalau pasar ikan itu sebenarnya bisa lebih dari sekedar tempat jual beli. Kayak di Sydney, ikannya bisa jadi tontonan, jadi makanan, bahkan jadi pengalaman. Sementara di daerah kita, pasar ikan masih fokus ke fungsi dasarnya, padahal potensinya kan gede banget gitu. Tapi bukan berarti kita kalah, tapi masih banyak cara yang bisa dibenahi. Mulai dari cara mengelola, cara mikir, sampai kebiasaan kecil soal kebersihan dan kenyamanan. Harapannya videonya nggak cuma jadi hiburan, tapi juga bikin kita kepikiran kalau perikanan Indonesia bisa naik level kalau kita sama-sama mau berbenah begitu. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.